warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Mbak. Perkenalkan, saya Lucy Antidewi dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Saya Puput Lestari. Oh ya, baik, dengan Mbak Puput. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang rumah sehat. Apakah sebelumnya Mbak Puput sudah mengerti rumah sehat itu apa? Menurut saya rumah sehat itu rumah yang memiliki ventilasi udara, rumah yang terdapat jamban, itu yang saya tahu, Mbak. Iya, betul Mbak Puput. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan ya Mbak. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat-syarat rumah sehat, seperti adanya ventilasi, pencahayaan yang cukup, bangunan yang sesuai dengan penghuni rumah, dan didukung oleh lingkungan sekitar. Apakah Mbak Puput sudah tahu syarat-syaratnya itu apa saja? Belum tahu, Mbak. Syarat-syaratnya yang pertama adalah bahan bangunan. Bahan bangunan itu terdiri dari yang pertama, tidak terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan. Antara lain sebagai berikut: debu total tidak lebih. Selanjutnya, asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber per meter 3/4 jam. Selanjutnya, timah hitam tidak melebihi 300 mg per kilogram. Yang selanjutnya adalah tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Yang kedua, syaratnya adalah komponen dan penataan ruang rumah. Komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut. Apakah Mbak sudah tahu apa saja? Belum tahu, Mbak. Ya, yang pertama, lantai kedap air dan mudah dibersihkan. Yang kedua, dinding. Di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. Selanjutnya, di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan. Selanjutnya adalah langit-langit. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Selanjutnya, bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. Selanjutnya, ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, dan ruang bermain anak. Selanjutnya, ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. Selanjutnya adalah pencahayaan. Apakah Mbak tahu pencahayaan alam dan buatan itu apa? Saya nggak tahu, Mbak. Ya, pencahayaan alam dan atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan. Minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan. Selanjutnya, kualitas udara. Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara nyaman berkisar 18 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan udara berkisar antara 40 derajat sampai dengan 70 derajat. Yang ketiga, konsentrasi gas SO2 tidak melebihi 0,10 ppm per 24 jam. Yang keempat, pertukaran udara 5 kaki kubik per menit. Yang kelima adalah konsentrasi gas SO tidak melebihi 100 ppm per 8 jam. Yang keenam, konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120. Selanjutnya adalah ventilasi. Apakah Mbak tahu ventilasi itu apa? Nggak tahu, Mbak. Ya, ventilasi adalah luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10 derajat dari luas lantai. Selanjutnya, binatang penular penyakit. Apakah Mbak tahu apa saja yang bisa menularkan penyakit? Nggak tahu, Mbak.
yang bisa menularkan penyakit, yaitu tikus yang bersarang di dalam rumah. Selanjutnya air. Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60. Selanjutnya, kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan berlaku. Selanjutnya adalah tersediaannya sarana penyimpanan makanan yang aman. Apakah Mbak tahu di mana yang aman? Nggak tahu, Mbak. Penyimpanan makanan yang aman yaitu di lemari atau di dalam kulkas. Selanjutnya adalah limbah. Apakah Mbak tahu apa saja limbah itu? Nggak tahu, Mbak. Limbahnya ada dua, yaitu limbah cair dan limbah padat. Yang selanjutnya kepadatan hunian ruang tidur. Apakah Mbak tahu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat rumah sehat? Nggak tahu, Mbak. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Membangun rumah harus memperhatikan baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial di mana rumah itu didirikan di pegunungan atau di tepi pantai. Yang kedua adalah tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Rumah dibangun berdasarkan kemampuan keuangan penghuni untuk tidak maka bahan-bahan setempat yang murah, misalnya bambu, kayu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Teknologi perumahan sudah begitu maju dan sudah begitu modern. Yang keempat adalah kebijakan atau peraturan. Pemerintah yang menyangkut tata guna tanah untuk hal ini bagi perumahan masyarakat pedesaan belum merupakan problem. Namun di kota sudah menjadi masalah yang besar. Apakah Mbak sudah tahu cara membuat rumah bebas tikus? Nggak tahu, Mbak. Yang pertama, rumah dibuat dari bahan bangunan yang tidak dijadikan sarang tikus. Misalnya dinding rumah. Yang kedua, pasanglah ruji-ruji penghalang pada selokan yang menuju dapur. Yang ketiga, simpanlah makanan dan bahan makanan pada lemari atau kulkas. Yang keempat, usahakan ruangan yang terang agar tidak menjadi tempat persembunyian tikus. Yang kelima, usahakan agar halaman selalu bersih. Yang selanjutnya adalah cara membuat rumah lebih sehat. Apakah Mbak sudah mengerti? Belum mengerti. Yang pertama, bersihkan bak air, bak kamar mandi setiap seminggu sekali. Kedua, tutup rapat-rapat wadah penampung air. Yang ketiga, gantilah air pas bunga, air minum burung seminggu sekali. Yang keempat, timbunlah di dalam tanah atau simpanlah barang-barang bekas agar tidak terisi air hujan dan dijadikan sarang nyamuk. Baik, sampai sini apakah Mbak sudah tahu tentang rumah sehat? Sudah paham, Mbak. Sudah tahu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Semoga bermanfaat. Dan maaf sudah mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.